Kalau dibandingkan dengan ngarit, ya jauh sekali. Ngarit itu istilahnya ya enggak, ya maaf, bukan merendahkan orang ngarit. Saya dulu juga ngarit. Saya mengatakan seperti ini, saya juga ngarit terus melakukan seperti ini. Selamat datang kembali di kandang wedhus bagus. Hari ini persiapan pakan untuk pemesanan buat teman itu sekarang ada 4 ton untuk hari ini. Bahan yang kita buat rumput kita nggak terpacu pakai rumput apa, itu rumput apa saja kita pakai, tapi untuk yang dibuat hari ini itu rumput odot dengan odot super. Terus kita pakai buat resapannya untuk kadar airnya itu pakai katul tapi separator dengan DDGS, kulit kopi sama ubi singkong. Pakan untuk breeding mulase, jadi kita pakai ini mas, pakai probiotik tapi minim sangat, probiotiknya sedikit, istilahnya buat apa ya, kalau fermentasi kan kita harus pakai banyak, tapi kalau fermentasi itu kalau kita pakai probiotik banyak itu nggak berani, nanti bisa merusak di ini kandungan kalau untuk breeding. Jadi kita pakai sedikit saja untuk biar nggak busuk, biar seger sedep, itu istilahnya. Itu ya cukup kita semprotkan sedikit-sedikit, istilahnya biar merata. Terus untuk ukuran berapa persen di kayak ubi, terus katul, DDGS, itu istilahnya kita memang ada ukuran baku. Mula-mula dulu kita belum mengeluarkan pakan untuk kita pakai sendiri, itu kita memang ukur dengan betul-betul. Itu pakai bekatul per 1 kentalnya itu 5 kilo, DDGS 2 kilo dengan tela ubi singkong itu 10 kilo, kulit kopi 3 kilo, itu saja. Itu untuk per 1 kentalnya. Terus probiotik sama tetes itu intinya buat rata gitu saja, nggak ada ukuran baku harus sekian harus itu, nggak ini kan, soalnya probiotik kan berhubungan dengan air. Kalau kita pakai air banyak, wong kita bahan pun sudah rumput kan basah gitu. Tahapan sendiri dulu kita buat untuk kita sendiri itu manual, istilahnya kita selek rumput dulu, nanti kita campur bekatul, tapi kan 2 kali kerja untuk itu, 2 kali kerja untuk penyampuran tadi. Terus saya ada inisiatif membuat chopper, istilahnya ya seperti yang ada di video itu, pakai chopper yang bekatul sama saya katakan tadi, bekatul terus kulit kopi DDGS itu kita campur sekali, terus kita masukkan di chopper yang atas, kan keluarnya sama rumput kan bisa keluar bareng merata gitu. Terus ubinya ya terus masuk sama rumput sekali. Pakan itu per hari, istilahnya ekoran saja enak, paling enak aja. 1 ekor induk lebih kurang di 1,5 kilo. 1 kilo lebih, kalau 1,5 nggak habis mas. Wong itu yang pemesanan saya ini untuk teman saya yang di Wates itu 1 plastik itu isi lebih kurang di 55 kilo, 50 kadang 60 kilo juga ada. Itu 40 ekor domba. Itu 1 plastik 50 up itu habis 1 hari. Intinya kan nggak sampai 1,5 mas habisnya, paling 1 kilo 2 on seperti itu. Keunggulannya kalau dibilang unggul ya nggak unggul,
Terus masalah kualitas saya sendiri juga gimana ya, kalau ikut manajemen ukuran di peternakan itu kita nggak ikut, istilahnya semua kan ada di teori, seperti yang katakan kemarin itu, teori cuma minim 10 bisa 20%, prakteknya yang 80%. Soalnya domba ini kan nggak tentu Mas, domba ini maunya gimana, domba ini maunya gimana, seperti manusia gitu loh Mas, mau makhluk hidup seperti itu. Jadi kita ya ikut dombanya, nggak ikut pakannya gitu. Jadi kita sekarang sajikan pakan seperti ini, dombanya gimana, namanya wong ini kan domba, istilahnya domba saya, jadi saya tahu, oh pakan seperti ini, oh kok kurang suka, besoknya lagi bikin loh kok kurang suka, terus sukanya domba ini seperti apa. Jadi kita nggak harus memvonis ini harus pakannya harus ikut istilahnya TDN sekian, PK sekian, nggak seperti itu. Kecuali penggemukan. Kalau penggemukan dia kan instan Mas. Penggemukan instan, intinya 2 bulan 3 bulan harus sekian. Tapi untuk masa panjang nggak kepikir, wong 2 bulan 3 bulan sudah dipotong. Kalau untuk breeding kan ruminansia, masa panjang, kita harus hati-hati betul. Mia memang sekarang, seneng makan gitu. 2 bulan 3 bulan makannya terlalu enak, terus akhirnya gemuk, majer, mandul istilahnya kalau orang. Nah seperti itu. Jadi ya kita kalau masalah kualitas itu ya gimana ya, seperti saya katakan tadi ya, di prakteknya domba kita itu seperti apa. Suatu misal domba yang di sini makannya seperti ini, belum tentu domba ini di situasi cuaca apa kandang seperti ini sukanya pakanan seperti ini, terus di kandang siapa lah istilahnya dipindah di sana, belum tentu dia suka makanan yang seperti ini. Soalnya hubungannya dengan cuaca sama apa ya cuaca panas atau apa tempatnya. Kalau dibandingkan dengan ngarit ya jauh sekali. Ngarit itu istilahnya ya enggak ya maaf, bukan merendahkan orang ngarit. Saya dulu juga ngarit toh. Saya mengatakan seperti ini, saya juga ngarit terus melakukan seperti ini. Intinya ngarit itu kan buang waktu, buang tenaga, buang biaya, tapi nggak terasa. Ya memang orang ngarit kan pikirannya seperti ini. Kalau melihat saya, orang ngarit melihat saya, pikirannya kan, iya kamu istilahnya pakan tinggal beli, ini beli, itu beli. Padahal kan sama yang dia ngarit itu, mahal yang ngarit, mahal sekali. Wong orang ngarit itu istilahnya ke kebun ngarit, sudah buang bensin, nggak dihitung. Terus misalnya dia ngarit sampai setengah hari, kalau kerja sudah gajinya berapa, tapi nggak dihitung. Yang parahnya lagi, sudah cari rumput, sudah cari rambanan, 1 bongkok, 1 sepeda, dibawa pulang. Itu yang dipangan separuh kok Mas. Separuh, yang separuh kalau nggak dibuang ya diurat-arit. Cuma 40-50% ya masuk perut, semuanya kebuang, tapi orangnya nggak kerasa. Ya seperti itu tadi, wong kita nggak beli, nah seperti itu. Tapi kalau dikalkulasi ya rugi total. Soalnya gini, itu di masalah enaknya, efisiennya antara ngarit sama pakan seperti ini, itu satu. Terus yang kedua, orang ngarit itu terbatas, paling 10 ekor, 20 ekor itu sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa tidur di rumah, tidurnya di kebun. Tapi kalau kita pakan seperti ini, meskipun kita beli, tapi satu orang misalnya kita merapat 100 ekor, 200 ekor sanggup pakan. Kalau untuk sahabat-sahabat ternak saya memang jual pakan, tapi kalau enggak sepenuhnya itu memang saya sudah racuni. Kalau bisa pakan jangan beli, manfaatkan di tempat kamu yang ada. Apa masalah pembuatannya bisa konsultasi sama saya. Jadi kalau pakan beli itu kan jatuhnya di kos. Misalkan saya sekarang jual itu 1 kilo, kalau ngambil ke saya itu 1.300 per kilo.
dengan pakan sudah siap saji. Kalau saya ngirim di daerah Kediri sini ya 1.500. Tapi kalau untuk teman saya, kalau ada lahan, ada apa kan, kalau mau nanam rumput sendiri, mau proses sendiri kan malah murah lagi. Untuk penyimpanan pakan yang lebih bagus di drum plastik seperti yang saya punya. Seperti yang punya itu drum plastik. Itu kalau kita simpan itu lebih bagus 21 hari penyimpanan. Tapi misalkan 1 minggu boleh, langsung dikasih pakan juga aman. Tapi untuk maksimalnya batas waktu itu lebih lama lebih bagus. Pokoknya nggak dibuka. Lebih lama lebih bagus. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu lebih bagus. Tapi untuk penjualan, memang penjualan kan untuk, makanya tadi ternak saya mau itu bisa buat pakan sendiri, beli drum seperti itu. Untuk sekarang ini ya kalau mau beli di tempat saya kasih plastik. Itu paling lama ya cukup 1 bulan. 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan tuh nggak maksimal, Mas. Soalnya kan cuma plastik, ketebalannya pun sudah lain sama drum. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk peternak-peternak, teman ternak, sahabat ternak, jangan patah semangat. Untuk pemula terus belajar dan terus belajar, meskipun yang sudah lama pun terus belajar. Semoga sukses. Selamat sore. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.